Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau buat rangkuman khusus untuk minyak goreng rekomendasi. Sebelumnya mungkin pernah buat, tapi ya ada yang request dan ya penulis nggak bisa tunjukkan videonya yang mana. Jadi ya kali ini kita bahas jenis-jenis minyak goreng dan mengapa merek ini rekomendasi, merek ini enggak. Ada yang berdasarkan pengalaman pribadi, ada yang berdasarkan masukan yang lain. Jadi minyak goreng itu macam-macam ya. Minyak sawit itu cuma salah satunya, tapi memang pemakainya yang terbesar. Jadi orang ngomong minyak goreng sering mengacunya ke minyak sawit. Tapi ya sebenarnya kalau untuk dipakai di kendaraan, minyak sawit bukan yang terbaik. Minyak sawit itu ada beberapa kelemahan, terutama itu cepat jadi encer ya dibanding yang lain, ya dibanding rekomendasi merek lain gitu ya. Keunggulan minyak goreng dari minyak sawit itu adalah licin. Beberapa merek malah sangat licin sekali. Selain licin juga pelarutan tentu kuat. Jadi kalau paling licin ya pelarutannya kuat. Terus juga bisa membantu pembakaran. Jadi beberapa minyak goreng memang bisa nambah power. Jadi minyak gorengnya memang benar-benar bisa membuat tenaga nambah, bisa dirasakan, bisa diukur. Oh iya, kita jelaskan dulu sifat-sifat dari minyak goreng secara keseluruhan. Minyak goreng itu kekentalannya antara SI 20 sampai SI 30. Jadi termasuk encer. Artinya kalau olinya 0W20 ditambahi minyak goreng masih bisa jadi kental. Kalau oli 20W50 tambahi minyak goreng ya pasti akan lebih encer. Ada minyak nabati yang enggak encer, yaitu minyak jarak. Tapi penulis nggak rekomendasi karena minyak jarak ini kalau dipakai 100% bereaksi dengan bahan bakar bensin itu akan menghasilkan gam. Jadi minyak jarak itu hanya aman kalau dipakai untuk campuran dengan etanol ya. Jadi kalau bahan bakarnya pakai etanol 100% itu cocok pakai minyak jarak. Kalau pakai bensin nggak cocok. Minyak jarak itu kekentalannya kira-kira SI 50-60 gitu ya. Jadi kental. Terus dari sisi penguapan, dari sisi titik didih, titik bakar itu minyak goreng cenderung lebih tinggi. Cenderung ya, karena ada misalnya yang kayak minyak zaitun, yang virgin oil itu titik uapnya rendah, mudah mendidih, mudah terbakar daripada yang misalnya tipenya extra light. Minyak goreng ada yang titik bekunya tinggi jadi mudah beku, ada juga yang enggak. Minyak kelapa itu adalah contoh minyak goreng yang mudah sekali beku, jadi dingin sedikit sudah beku. Minyak sawit ada yang di suhu 0 derajat sudah beku, ada yang belum beku, tergantung merek. Jadi penulis nyoba antara Vilma dan Sabrina. Sabrina itu lebih mudah beku daripada Vilma, tapi dibandingkan dengan minyak jagung atau ya KCO yang merupakan campurannya sawit dan jagung, Vilma sudah beku, KCO nya belum.
HCO tentu dibandingkan minyak jagung 100% atau minyak minyak jagung 100% ya, itu minyak jagungnya yang belum jadi encer. Kalau canola, maaf penulis nggak lakukan uji beku ya, lupa. Tapi kalau memang tujuannya adalah nyari minyak goreng yang tahan beku, maka pakai minyak jagung. Minyak jagung itu tahan beku. Nah, untuk pemakaian di mesin, kalau memang khawatir cepat beku ya pakainya rasionya jangan banyak. Jadi tergantung rasio ya. Kalau pakai rasionya 10% ya kemungkinan bekunya kecil karena udah ada kecampur oli kan. Karena minyak goreng itu bisa betul-betul menyatu dengan oli mesin tentu ya, bukan oli yang lain. Balik lagi lah ya, yang cocok untuk oli mesin. Kelemahan minyak goreng itu adalah beberapa ada yang merusak seal ya, entah bikin sealnya kisut atau mengembang, belum nggak tahu persis, tapi bisa bikin rembes. Merek-mereknya nggak rekomendasi itu, terutama karena bikin rembes. Selain itu juga ada yang cepat jadi encer. Jadi misalnya merek Sabrina ya, itu bisa nambah power enak banget, tarikan enak, licin, suara mesin halus. Tapi ternyata cepat sekali jadi encer, cepat sekali rusak ya kekentalannya. Penulis pakai Mesran SI40 ya, yang olinya oke-oke saja ya, 200 km dipakai masih halus. Penulis pakai sekali masih halus, jadi pakai 240 km, terus tambahi Sabrina, nggak sampai 10 km pemakaian langsung sudah jadi encer, sudah jadi kasar suara mesin, padahal sebelumnya enggak. Hal itu tidak terjadi kalau pakai Vilma. Kalau pakai Vilma tidak terasa penurunan, malah kalau mulai dari baru pakainya bisa lebih awet olinya. Kalau pakai minyak jagung jauh lebih stabil lagi. Tapi minyak jagung tidak bisa sehalus minyak sawit. Jadi licinnya lebih licin minyak sawit, tapi dari keawetan efeknya, ketahanan efeknya lebih baik minyak jagung. Jadi kalau mau touring, penulis lebih rekomendasi minyak jagung atau campuran minyak jagung dan sawit. Merek KJO itu sudah cukup ideal ya. Jadi ada sawitnya, ada jagungnya, minyak sawitnya juga kayaknya nggak begitu buruk. Selain minyak jagung, yang juga termasuk awet adalah minyak canola. Kalau minyak canola rasanya lebih cocok untuk mobil ya, kalau menurut penulis. Karena kalau di motor halusnya terasanya kayak di RPM tinggi. Kalau di mobil, karena bebannya berat, torsinya besar, mulai dari RPM rendah sudah bisa terasa ya. Mulai dari RPM rendah sudah bisa bikin mesin lebih halus. Jadi kalau untuk mobil silakan coba canola juga, minyak jagung juga nggak masalah. Tapi tetap yang penulis paling rekomendasikan adalah merek KJO. Merek KJO itu yang ya selama ini kayaknya nggak ada keluhan ya. Kalau merek Vilma, merek Bimoli, Bimoli itu bikin ngelitik ya, untuk mobil pakai Vilma nggak masalah. Ada yang pakai Vilma jadi rembes, pakai Bimoli klasik jadi nggak rembes,
atau sebaliknya ada yang pakai Bimoli klasik rembes, pakai Filma nggak rembes. Kalau merek Fortune banyak laporan rembes, terutama untuk merek Honda kayaknya kurang begitu cocok merek Filma ya. Motor Honda itu kayaknya kurang begitu cocok merek Filma. Jadi beberapa pemakai motor bebek atau motor lagi Honda pakai Filma jadi rembes. Walau ada juga yang ngomong setelah ganti seal jadi nggak rembes lagi. Ya memang sih rembes itu bisa macam-macam, nggak hanya seal yang rusak, tapi misalnya seal yang sudah rusak, yang kebuntu oleh kerak kotoran mesin jadi kebuka ya, jadi hilang keraknya kemudian jadi rembes. Nah tapi tetap ada laporan yang dari pakai Filma terus pakai Bimoli klasik jadi nggak rembes, atau sebaliknya dari Bimoli klasik terus pakai Filma jadi nggak rembes. Oleh karena itu untuk rekomendasi penulis rekomendasi KCO. Sekarang harga minyak goreng sudah makin mahal ya. Jadi yo seliter harganya mepodo karo oli mesin murah. Jadi kalau ngomong pakai minyak goreng cari murahnya ya nggak mesti. Mungkin ada yang pakai minyak kita. Minyak kita itu kualitasnya macam-macam. Yang dari Smart TBK itu bagus, yang dari Ambolah ada yang dari pabrikan lain yang nggak bagus, yang kemudian jadi rembes. Pernah ada yang dari ZX25R pakai minyak goreng, halus suara mesin, licin, tapi ya ternyata mengalami slip kopling. Jadi kalau kecepatan tinggi sekali sampai slip kopling. Ya itu mungkin pakai tipe yang licin sekali ya. Kalau ZX25R itu kan beda dari motor biasa. Idling RPM-nya saja tinggi, jadi sangat butuh sekali film strength. Nah minyak goreng itu film strength-nya kuat, ya jadi licin. Ya mungkin terlalu licin lah, sampai slip kopling. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.